validasi. Jadi 2 hari kemarin itu sangat padat jadwalnya. Ini kita mau diskusi terkait dengan proses validasi ini, Pak. Kemudian pertama kalau nggak salah ke Bank Nagari ya, Pak ya? Betul. Ke Bank Nagari itu apa kira-kira, Pak, yang mau dieksplor di Bank Nagarinya? Apa ya, belum terlalu baik lah ya. Sudah ada, cuma belum terlalu ini. Apalagi di Sumbar, Pak. Di Sumbar itu ya orang rata-rata Muslim semua. Betul. Nggak mungkin yang nggak halal yang dijual. Gitu. Iya. Nah itu juga memang menjadi PR literasi kita sebenarnya di Sumatera. Betul. Karena saya pernah bicara dengan salah satu ulama bahwa untuk mendapatkan halal itu sulit. Sulit karena ada sedikit satu aspek saja yang kurang bisa menjadi tidak halal. Motongnya pakai bismillah, ya kan? Kemudian penyimpanan sudah bagus. Ya. Begitu mau didistribusikan, nyampur dengan yang nggak halal, akhirnya jadi nggak halal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pojok Literasi Syariah yang kali ini kita menghadirkan tamu dari KNEKS. Hadir bersama kita Pak Inza Putra. Pak Inza ini Deputi Direktur Promosi dan Kerjasama Strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, kita akan mencoba menggali informasi terkait kedatangan beliau ini. Hari ini kedatangan beliau ke Padang dari tanggal 17 sampai hari ini. 17 April ya Pak ya? Yeah. 17 April sampai dengan 18 April kemarin banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan di Sumatera Barat. Ini dalam rangka apa dan outputnya apa ini nantinya. Nah ini akan kita coba gali dengan beliau. Nah beliau ini ternyata orang Minang. Nah orang Minang. Coba cerita dulu Pak, kita sebelum masuk ke hal-hal yang serius ya. Cerita dulu nih Pak, ini dari darah Minangnya dari mana gitu Pak? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang agak unik ya saya nih. Jadi saya memang darah Minang dari ayah. Ya. Tapi ayah saya semenjak SMA sudah merantau. Oke. Dan tidak pernah pulang ke Padang. Orang Minang memang harus merantau Pak. Harus merantau ya. Baik. Nah, saya pun demikian. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Sumatera Barat ini setelah saya sudah bekerja. Oh. Jadi selama sekian puluh tahun nggak pernah menginjakkan kaki di Kampuang gitu ya. Nah, baru setelah saya bekerja saya menginjakkan kaki di Kampuang gitu. Tapi itu pun juga agak unik karena saya juga nggak tahu kampung saya di mana. Iya. Jadi saya datang di Padang, kemudian mengerjakan tugas-tugas kantor, pulang balik ke Jakarta. Tapi alhamdulillah kalau ada orang yang berbicara bahasa Padang, saya masih bisa memahami. Paham, tapi tidak bisa mengutarakan. Tidak bisa mengutarakan. Oke. Saya disclosure dulu nih sebelum saya ditanya pakai bahasa Padang. Iya. Sebelum saya challenge coba ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Inza. Nah ini sebelum kita masuk ke ini nanti kita akan bocoran awal dulu nih. Ada Adinata Syariah. Nah ini yang sedang diproses oleh kawan-kawan dari tim KNEKS ke Sumatera Barat. Nah sebelum kita masuk ke situ Pak, KNEKS itu apa Pak? Ya baik. KNEKS itu adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Oke. Tapi saya berharap untuk tidak dipanggil KNEK. Oke. Karena kebanyakan orang manggil itu KNEX. Iya. Nah, kalau KNEK itu nanti konotasinya ada sopir, ada KNEK. Iya. Ada juga yang masih bilang KNKS Pak. Nah, Masih ada juga yang bilang KNKS. baik, itu masalah sejarah itu. Iya. Jadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini sebetulnya dulunya bernama Komite Nasional Keuangan Syariah. Oke. Yang berdiri tahun 2016. Waktu itu tujuannya adalah untuk dapat memajukan keuangan syariah di Indonesia. Jadi pada saat itu pemerintah merasakan perlu untuk membuat satu komite yang dapat memberikan masukan kebijakan untuk memajukan keuangan syariah di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan keuangan syariah yang semakin membaik, dirasa perlu untuk bisa memperluas skop dari komite ini. Oleh karena itu, di tahun 2020 dibentuklah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ditambahin E. Betul, ditambahin E di tengah-tengahnya. Tapi penambahan E ini dampaknya besar. Dampaknya besar karena harapan pada kami pun lebih besar juga. Jadi kami diminta tugasnya adalah untuk dapat memperluas, mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Sehingga Indonesia pada akhir nanti bisa menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Kira-kira seperti itu. Kemudian baru muncul setelah itu ada KDEKS di bawahnya gitu ya Pak ya. KDKS itu adalah aspirasi dari daerah sebetulnya. Mereka juga pengen serius dengan ekonomi syariah. Oke. Nah, oleh karena itu kita menyambut dengan baik adanya aspirasi dari daerah ini. Makanya kita bantu untuk mewujudkan adanya KDKS. Tahun ini diharapkan ada 30 KDKS yang akan tumbuh di Indonesia. Oke. Sekarang sudah berapa Pak KDKS? Sekarang ini lebih kurang sekitar 26. 26. Iya. Sumatera Barat? Yang pertama. Yang pertama. Nah kemudian kita juga kalau nggak salah nih Pak ya, yang pertama KDKS kabupaten atau kota. Betul, itu luar biasa. Iya. Satu dorongan, satu keinginan dari masyarakat Sumatera Barat untuk bisa membuat KDKS di level kabupaten atau kota. Iya, Oke. kabupaten. Jadi untuk provinsinya Sumatera Barat yang pertama, Iya. untuk kota kabupaten juga betul. ini Pariaman. KDKS Pariaman itu juga yang pertama ya Pak ya. Iya, betul. Baik, kita masuk nih Pak ke Adinata Syariah. Nah ini kita mungkin juga pemirsa kita juga mau tahu ini Adinata Syariah Award ini apa gitu Pak? Ya, baik ini pemirsa. Saya panggilnya pemirsa atau Boleh pemirsa, boleh pendengar, boleh Baik. terserah Pak. Kalau biasa kami di KNKS nyebutnya Sobat Eksiar. Sobat XR. Boleh kita panggil Sobat XR hari ini Pak. Baik, izin ya Bapak Ibu sekalian kita panggil Sobat Eksiar. Sobat Ekonomi Syariah. Jadi kenapa adanya Adinata Syariah ini? Waktu itu kami melihat bahwa animo daerah terhadap pengembangan ekonomi keuangan syariah sangat-sangat tinggi. Atas animo yang tinggi, atas usaha yang tinggi, atas kerja keras yang tinggi, tentunya sudah sepantasnya untuk kita berikan penghargaan. Penghargaan kepada pemerintah daerah. Ini bukan kepada gubernurnya loh, kepada pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah yang berhasil untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing. Nah, kita kasih nama Adinata Syariah. Adinata Syariah itu artinya apa Pak? Oh iya baik, Adinata Syariah itu terdiri dari dua kata, Adi dan Nata. Adi itu adalah pandai, Nata itu adalah menata, mengatur. Oke. Jadi Adinata Syariah itu adalah pandai menata, pandai mengatur ekonomi dan keuangan syariah. Oke. Jadi ini kita kasih nama Adinata Syariah. Nah ini apakah ada penghargaan seperti ini juga di tempat lain atau gimana Pak? Mungkin di negara lain gitu atau bagaimana gitu Pak? Ya baik. Jadi kalau Sobat Eksiar mengetahui sekalian, penghargaan di Indonesia banyak banget nih, banyak sekali. Ada penghargaan perbankan, penghargaan UMKM, penghargaan entrepreneur, banyak sekali macamnya. Tapi belum ada penghargaan yang bisa mencakup seluruhnya. Nah di Adinata Syariah ini ada 10 aspek yang akan menjadi bahan bernilai. Ada keuangan syariahnya, ada keuangan sosial syariah, ada UMKM, pesantren, sampai kepada ekonomi hijau. Jadi ada 10 aspek yang dinilai dalam Adinata Syariah. Nah, uniknya adalah di negara lain belum ada. Di negara lain belum ada? Belum ada. Kebanyakan di negara lain yang saya tahu hanya pada satu aspek saja. Perbankan syariah. UMKM, entrepreneurship, women entrepreneurship. Tapi yang secara komprehensif mencakup seluruh kegiatan ekonomi syariah yang saya ketahui sampai dengan hari ini baru di Indonesia. Nah ini kalau dari prosesnya penilaiannya seperti apa Pak? Penilaiannya dimulai tentunya dari awal tahun. Dari awal tahun nanti setiap wilayah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dan potensi di wilayah masing-masing. Kemudian pada akhir tahun kami akan minta progresnya. Progresnya seperti apa dari masing-masing daerah diberikan pada kami dalam bentuk kuesioner. Ya, setiap daerah mengisi kuesionernya. Kemudian kami juga bandingkan dengan data sekunder yang kami miliki. Setelah kita bandingkan data primer dari kuesioner dengan data sekunder, kemudian kita melakukan validasi. Validasi ke lapangan. Ya, karena ada salah seorang ketua Dewan Juri kami mengatakan bahwa seeing is believing. Kalau kita tidak melihat, kita nggak percaya nih. Harus dilihat. Sehingga apa, Sobat Eksiar sekalian? Sehingga pada saat nanti kami dimintakan pertanggungjawaban, kami tahu. Oh betul ternyata wilayah A ini baik. Wilayah B ini baik.
Mohon maaf saya nggak bisa sebut wilayahnya ya. Iya. Sehingga masih rahasia soalnya ini. Iya, Sampai nanti diumumkan. Jadi kami datang untuk validasi ke beberapa wilayah di Indonesia untuk melihat tadi kecocokan antara data primer, sekunder, dan yang ada di lapangan seperti apa. Jadi ini bukan bocoran ya. Di 2022 Ya, Sumatera Barat dapat beberapa penghargaan. ya 9. Di 2023 iya. dapat 9. 9, betul. Dari 10 kategori kita dapat 9-nya. Betul. Cuman ketinggalan 1. Ya. Nah, ini PR ini sudah dikejar, dilakukan proses kelengkapan data, dan ternyata sebenarnya dari hasil validasi mungkin datanya ada tapi mungkin tidak tersampaikan. Nah, ini sedang kita maksimalkan. Mudah-mudahan ini nanti akan ada perkembangan lah dengan 10 kategori itu ya Pak ya. Ya. Nah, ada proses validasi. Jadi Pak Inza dan tim kemarin juga diketuai oleh Pak Sultan Emir ya, Ya, Pak Inza ya. Orang awal juga itu. Orang awal juga, tokoh muda Sumatera Barat. Ya. Beliau hadir juga ke sini dengan tim Dewan Juri dari KNEKS melakukan validasi. Jadi 2 hari kemarin itu sangat padat jadwalnya. Ini kita mau diskusi terkait dengan proses validasi ini Pak. Kemudian pertama kalau nggak salah ke Bank Nagari ya Pak ya? Betul. Ke Bank Nagari itu apa kira-kira Pak yang mau dieksplor di Bank Nagarinya? Ya, di Bank Nagari kita bicara terkait dengan keuangan syariah. Bagaimana prospek keuangan syariah yang ada di Sumatera Barat. Kemudian apa progres yang sudah dicapai oleh keuangan syariah di Sumatera Barat. Ya tentunya tidak hanya Bank Nagari, tapi ini lebih kepada keuangan syariah secara keseluruhan. Nah, Bank Nagari saya lihat merupakan salah satu bank BPD ya Pak ya? BPD yang luar biasa progresnya. Gitu. Kemarin kita diskusi dengan Pak Dirut dan sudah disampaikan semua progresnya. Dan kita lihat ini satu kemajuan yang memang luar biasa. Dari diversifikasi produknya, kemudian pencapaian pembiayaan, pencapaian pendanaannya, kemudian bahkan NPF-nya pun sangat-sangat rendah. Ya. Nah, ini menurut saya ini satu pencapaian yang luar biasa. Tapi Pak, satu Ya, lagi siap. yang perlu kita sampaikan juga bahwa kami belum validasi ke keuangan syariah di provinsi lain ya Pak. Ya. Ini kita masih harus bandingkan lagi nih. Ya. Tapi kalau di Bank Nagari saya lihat so far sangat baik progresnya. Intinya positif ya Pak ya? Positif. Intinya positif. Nah, dari Bank Nagari kemarin kalau nggak salah ini kebetulan di Masjid Raya juga dikunjungi oleh tim kemarin. Kita punya Halal Corner di sini, ada juga pojok literasi syariah yang kita hadir di sini di lokasi saat ini. Ini menjadi media kita untuk berdiskusi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat termasuk dengan halal. Jadi ini Masjid Raya Sumatera Barat ini sudah ditetapkan menjadi pusat ABSSBK Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Jadi seluruh organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan itu nanti akan dikumpulkan di sini. Elkam kita ada di sini, Bundo Kantong kita juga ada di sini. Jadi ini mudah-mudahan menjadi parameter kita untuk bisa meningkatkan posisi Sumatera Barat itu memang benar-benar menghidupkan kembali ABSSBK-nya. Nah, kemarin kita ke Pagaruyung. Ya. Fokus kita kemana kemarin Pak? Fokus yang mau dilihat oleh KNEKS di Pagaruyung apa Pak? Oke. Kemarin kita ke Pagaruyung, kita mau memvalidasi terkait dengan wisata ramah muslim. Oke. Ya. Jadi wisata ramah muslim itu adalah objek wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Contohnya ada musolanya, kemudian makanannya pun bersertifikasi halal. Ya, kemarin juga kita diskusi kalau ada turis pakai bikini nggak boleh masuk. Oke. Ya, ini luar biasa ini, ya kan? Tidak mengutamakan income, tapi malah mengedepankan tadi SBK-nya. Ya, itu luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Nah, ini yang kemarin kita coba validasi, kemudian program apa saja yang sudah dijalankan di sana, kemudian juga perkembangannya apa. Dan alhamdulillah saya ke Istana Pagaruyung kemarin itu adalah yang keempat kalinya. Keempat kalinya. Oke. Dan menurut pendapat saya pribadi, 4 kali saya datang, 4 kali itu ada kemajuan. Oke. Jadi progresnya luar biasa. Ada yang berubah terus? Ada yang berubah terus. Dari tadinya parkirnya semrawut di depan, sekarang sudah tertata rapi. Orang masuk pedestriannya juga sudah bagus sekarang. Kemudian juga masuk ke atas sudah bersih. Jadi ada progresnya terus. Ini menunjukkan bahwa memang keseriusan dari Sumatera Barat untuk mengolah wisata ramah muslim tersebut.
Jadi di Pagaruyung, Istana Bahasa Pagaruyung itu menjadi wisata halal. Ya. Gitu ya. Sama dengan Masjid Raya. Ini Masjid Raya Sumatera Barat juga sudah ditetapkan sebagai kawasan halal lifestyle. Jadi mudah-mudahan di sini juga menjadi tolak ukur bagi tempat-tempat lain menjadikan Masjid Raya ini sebagai pusat wisata halal di Indonesia. Mungkin itu target dari pemerintah kita juga ini, Pak. Nah, ini menurut KNEKS ini, Pak, apakah Adinata Syariah ini berefek kepada pengembangan ekonomi syariah di seluruh daerah? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Karena apa? Karena dengan adanya ajang Adinata Syariah ini, yang pertama adalah, kalau kita mau bicara nih Pak ya, Sobat Ekser sekalian, yang pertama adalah disitulah bukti pertanggungjawaban dari pemerintah provinsi kepada masyarakat atas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pada saat satu pemerintah provinsi sangat antusias, punya banyak program, nanti pasti akan kelihatan tuh. Kan proses tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Yeah. Kalau prosesnya bagus, hasilnya selalu bagus. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang kedua juga, Adinata Syariah ini juga bisa menjadikan benchmark untuk provinsi lain. Ya mungkin saja nanti provinsi di Pulau X gitu kan, benchmark dengan katakanlah yang terbaik yang ada sekarang. Atau provinsi dari mana, benchmark lagi ke provinsi lain. Tidak menutup kemungkinan dari luar negeri pun akan benchmark. Melihat apa sih yang dilakukan misalnya di Sumatera Barat, atau misalnya di Jawa Timur, atau misalnya di provinsi lain yang memang mereka cukup kuat untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Oke, terlepas dari Adinata, Pak, bagaimana KNEKS melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia hari ini? Indonesia menurut saya sangat luar biasa perkembangan ekonomi keuangan syariahnya. Kenapa? Yang pertama, Indonesia didukung dengan culture yang memang sudah saya bilang Islami lah ya. Apalagi Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya kan, dengan falsafah ABS SBK-nya itu sudah merupakan modal yang kuat. Kemudian yang kedua juga adalah Indonesia itu berada di ASEAN yang merupakan negara terbesar dan kalau saya lihat menjadikan barometer perkembangan ASEAN. Indonesia. Nah, di dalam negeri sendiri kalau kita lihat Sobat Excel sekalian, Indonesia saat ini sudah menempati posisi ketiga. Posisi ketiga di survei SGIE. SGIE. Ya. Oke. State Global Economy Islamic Economy Report. Oke. Nomor 3. Padahal kemarin waktu Sobat Excel kalian lihat di debat Wapres masih nomor 4 ya. Iya. Kan udah nomor 3. Oke. Ada peningkatan ya Pak ya? Peningkatan. Dan kita kemarin stuck di nomor 4 itu lebih kurang 3 tahun. Nggak naik-naik. Kapan kita sampai ke nomor 1 Pak? Ini yang kita sedang upayakan. Tentunya dengan bantuan dari setiap provinsi, bantuan Sobat Excel untuk terus mengetahui melalui literasi apa itu ekonomi syariah, menggunakan produk-produk syariah, ini tidak menutup kemungkinan kita bisa meningkat ke nomor 1. Oke. Jadi edukasi literasi ya ujung-ujungnya inklusi. Inklusi. Kalau sudah inklusi ya kayak nomor 1 itu sudah di depan mata kalau gitu ya Pak. Nah khususnya Pak, jadi sekarang tadi kan Indonesia. Kalau khusus untuk Sumatera Barat, ini bagaimana Pak Inza melihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat? Sumatera Barat saya pikir nggak perlu saya komentari terlalu banyak ini. Jadi kalau Sobat Excel lihat lah ya secara kasat mata sudah kelihatan bagaimana komitmen dari pemerintah Sumatera Barat untuk memajukan ekonomi keuangan syariah. Sudah mulai ada KDIKS pertama, itu salah satu bentuk komitmen. Kemudian juga adanya zona khas di beberapa lokasi. Kemudian peningkatan keuangan syariah di Sumatera Barat ya sudah 2 digit lebih ya kan sekarang. Yeah. Nah ini juga merupakan satu indikator bahwa di Sumatera Barat tersebut ekonomi dan keuangan syariah bisa berkembang dengan baik. Potensinya banyak. Jadi ya saya nggak bisa bicara banyak. Dilihat aja oleh Sobat Excel Sumatera Barat seperti apa. Kira-kira apa yang perlu, sektor apa kira-kira apa yang perlu kita lebih kembangkan untuk ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat? Pariwisata. Ya, ditunjang dengan kuliner. Ditunjang juga dengan modest fashion. Oke. Itu semua udah rajanya Sumatera Barat sebenarnya. Barat. Tapi halalnya mungkin ya? Halalnya yang perlu ditingkatkan lagi.
Nah untuk halal ini ada yang apa namanya kalau menurut saya ada unik gitu ya. Halal ini pemerintah selalu mengupayakan adanya sertifikasi halal. Kita dukung, kita sangat mendukung itu. Tapi tentunya sertifikasi halal ini tidak akan bisa lebih cepat. Sekarang udah cepat nih berjalan ya, udah cepat. Tapi mungkin tidak akan bisa lebih cepat lagi kalau memang pemahaman masyarakat terhadap halal tersebut belum ada. Oke. Kan saya tanya, kalau kita makan sate ayam, pernah tanya nggak ayamnya dipotongnya Pakai bismillah atau enggak? Nggak pernah sih, Pak. Nggak pernah kan? Ini kita yakin. Yang jual pakai peci, insya Allah halal gitu ya. Nah itu kesadaran kita sendiri pun terhadap halal memang masih belum terlalu baik lah ya. Sudah ada, cuma belum terlalu ini. Apalagi di Sumbar, Pak. Di Sumbar itu ya orang rata-rata Muslim semua. Betul. Nggak mungkin yang nggak halal yang dijual. Gitu. Nah itu juga memang menjadi PR literasi kita sebenarnya di Sumatera. Betul. Karena saya pernah bicara dengan salah satu ulama bahwa untuk mendapatkan halal itu sulit. Sulit karena ada sedikit satu aspek saja yang kurang bisa menjadi tidak halal. Oke. Motongnya pakai bismillah. Ya kan? Kemudian penyimpanan sudah bagus. Begitu mau didistribusikan nyampur dengan yang nggak halal, akhirnya jadi nggak halal. Jadi kalau ekonomi dan keuangan syariah, kalau keuangan syariah kan jelas perbankan syariah gitu ya Pak. Kalau ekonominya ini masuk halal, UMKM syariah, wakaf, ziswaf gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau yang dihalal kan ini sedang gencar juga ini. Kementerian Agama melakukan proses dengan BPJPH-nya melakukan proses edukasi dan segala macamnya. Mungkin banyak juga yang belum tahu Pak. 17 Oktober 2024. 17 Oktober 2024. Ini semua ada beberapa produk makanan, minuman dan segala macam itu sudah diwajibkan punya sertifikasi halal. Nah, ini yang sedang digaung-gaungkan. Makanya kalau ini sudah jalan ya tadi yang peringkat 1 tadi itu bisa tercapai. Insya Allah. Nah kalau dari sisi Ziswaf masih ada PR nggak kira-kira di Sumbar Pak? Oke, Ziswaf sebetulnya kalau menurut pendapat saya ini ada dalam hati nurani kita semua. Ya. Tanpa kita berbicara mempromosikan Ziswaf, saya sangat yakin Sobat XR semua dalam hati kecilnya, hati nuraninya pasti ingin mendermakan sebagian daripada penghasilannya. Ya, akan tetapi mungkin yang perlu lebih digaungkan adalah apa saja sih jenis Ziswaf? Apakah Sobat XR sudah tahu ada misalnya zakat profesi, ada wakaf uang. Ini juga unik juga ya, biasanya wakaf tanah gitu ya. Biasanya tanah. Orang tahunya wakafnya wakaf tanah gitu. Nah, itu dia. Wakaf tanah pemakaman, wakaf tanah masjid. Betul. Kan, itu kadang-kadang. Betul. Ini wakaf uang seperti apa? Nah, ini mungkin yang perlu lebih digaungkan pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak ada kebingungan, ini uang saya mau dikemanain ya? Ini harta saya mau diapain ya? Sehingga mereka banyak pilihan untuk bisa tadi menyumbangkan penghasilannya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu kita validasi di kantor gubernur, di Istana Gubernur, ada juga pemaparan atau lebih mengerucut ke pondok pesantren itu Pak. Ini kira-kira apa nih Pak clue-clue yang harus disiapkan agar pondok pesantren kita itu lebih maksimal dampak ekonomi keuangan syariahnya? Pesantren kalau menurut saya ini, Bapak Ibu sekalian, Sobat XR, dulu waktu saya kecil, kalau saya nakal, ibu saya selalu bilang, nanti saya masukin pesantren loh. Betul itu. Jadi zaman saya dulu pesantren itu satu hal yang menakutkan. Iya. Tapi sekarang ini tidak seperti itu. Kita lihat sekarang lulusan pesantren sudah bisa menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Sudah banyak sekali. Contoh paling gampang lah direktur kami di KNEKS lulusan pesantren. Ya kan? Ya, ini jadi merubah mindset bahwa pesantren itu tidak hanya menakutkan tapi bisa memberikan yang terbaik. Akhir-akhir ini lebih baik lagi. Bahwa pesantren ternyata juga bisa menggerakkan ekonomi dalam suatu daerah, dalam suatu negara. Gimana caranya? Tentunya di pesantren tidak hanya belajar ngaji aja Pak. Ya kan, belajar juga bagaimana kita berbisnis. Bagaimana bisa menggerakkan ekonomi, roda ekonomi di satu wilayah. Nah, tahun lalu saya ke Padang juga. Saya datang ke salah satu pesantren di mana di sana sudah ada laundry-nya, sudah ada minimarketnya, sudah ada
satu bagian pesantren tersebut yang mengembangkan usaha melalui investasi. Ada juga bisnis khusus. Kayak bisnis khusus, betul. Dan yang paling saya kaget juga udah ada kris. Udah ada kris di pondok pesantren. Saya coba. Alhamdulillah bisa. Jadi benar-benar inklusi mereka ya, Pak. Inklusi benar-benar gitu. Nah, ini sebetulnya pesantren seperti ini yang ya kalau saya bilang pesantren modern lah ya, yang saat ini diharapkan oleh masyarakat. Bukan yang menakutkan seperti dulu saya kecil ya, tapi itu mungkin udah 50 tahun lalu gitu ya. Sekarang sudah menempa mental gitu. Iya, betul. Kalau sekarang saya lihat sudah jauh berbeda. Sekarang lebih enak lah di pesantren. Menjadi pilihan utama kadang-kadang. Betul. Bagi orang tua memasukkan anaknya ke pesantren. Betul. Nah, ditambah lagi mungkin dengan digitalisasi tadi ya, Pak ya. Iya. Jadi kita juga di Sumatera Barat sedang mengembangkan proses digitalisasi ini ke seluruh pondok pesantren. Mudah-mudahan inklusinya jalan. Kalau inklusinya jalan, orang tua atau wali santrinya juga aman, menitipkan anaknya, transaksinya juga terjaga, bisa mereka memantau dan segala macamnya, tentunya ini akan menjadi efek yang sangat bagus bagi pendidikan, khususnya di pondok pesantren gitu ya, Pak. Betul. Mungkin ada baiknya tadi seperti pemerintah provinsi ya, yang terbaik mungkin di benchmark oleh yang lain. Nah, pesantren ini juga alangkah baiknya melakukan benchmark juga sesama pesantren. Usaha apa yang mereka jalankan, usaha apa yang sudah sukses ya. Bahkan di Jawa Timur itu, waktu saya ke Jawa Timur, mereka bilang, Pak, di kami itu ada OPOP. One pesantren, one product. Nah, akhirnya saya datang, saya kunjungan ke mereka. Saya bilang ke Pak Kiainya, Pak, ini bukan OPOP, Pak. Kaget Pak Kiai. Iya. Pak, ini bener Pak OPOP, Pak. Bukan, Pak. Ini opor, saya bilang. Opor. Loh, kok opor? Kenapa? Gitu kan kata Pak Kiai. Karena produknya bukan cuma satu. Banyak produknya. Lebih banyak lagi. Iya, lebih lengkap gitu ya, Pak. Seperti opor kan ada rendangnya, ada mungkin sambal goreng ati, ada ketupatnya gitu kan. Jadi banyak produknya gitu. Saya bilang ini opor, bukan opop lagi, saya bilang gitu. Jadi itu, pesantren sekarang sudah sangat-sangat maju. Jadi memang harus ada yang diunggulkan dari masing-masing pesantren. Betul. Kan hanya ya kalau ilmunya udah pastilah mereka punya kurikulum dan segala macamnya. Ya. Nah, tapi ada ekonominya juga yang harus ditingkatkan dan segala macamnya. Iya. Ada pesan-pesan khusus Pak untuk Sumatera Barat? Sumatera Barat adalah wilayah yang sudah sejak awal menerapkan ABS SBK. Dan ini tertuang dalam peraturan daerah, Pak ya? Iya. Peraturan daerah. Ini modal untuk bisa mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Sumatera Barat. Oleh karena itu, Sobat Eksiar yang ada di Sumatera Barat, yuk sama-sama perdalam ilmu mengenai ekonomi keuangan syariah, kemudian sosialisasi kepada teman-temannya, dan yang terakhir adalah gunakanlah produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Dengan 3 hal tersebut, insya Allah Sumatera Barat bisa menjadi yang terdepan untuk ekonomi keuangan syariah. Baik. Terima kasih, kita sudah berdiskusi. Ini saya panggilnya Uda saja. Karena ada dalam emailnya pada Uda Inza Putra, Deputi Direktur Promosi dan Kerjasama Strategis, sudah hadir bersama kita pada podcast episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan juga memberikan informasi kepada kita bersama bahwa ada penghargaan Adinata Syariah Award yang diberikan kepada pemerintah, bukan kepada personalnya tapi ke pemerintahnya, bahwa ini kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan daerah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak juga bagi pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Nah, tentunya ekonomi keuangan syariah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan bagi umat dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih kepada Uda Inza Putra sudah hadir bersama kami di podcast Pojok Literasi Syariah pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Saya Rifka Abadi, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.